Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pernahkah Anda membayangkan seorang pemimpin besar yang namanya harum sepanjang sejarah ternyata pernah menangis dan tertawa sendirian hingga dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya? Sosok ini bukanlah siapapun melainkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah kedua umat Islam yang dikenal tegas dan tidak tergoyahkan. Namun, apa rahasia di balik air mata dan tawanya? Dan pelajaran mendalam apa yang bisa kita petik dari kejadian itu, terutama di tengah kekacauan pemerintahan zaman sekarang? Bersiaplah membuka lembaran rahasia sejarah yang selama ini tersembunyi, dan temukan sisi lain dari Sayyidina Umar bin Khattab yang mungkin belum kalian ketahui. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sayyidina Umar bin Khattab tertawa dan menangis sendiri. Orang itu berjalan di tengah pasar seperti biasanya. Badannya tegap, matanya tajam. Sekalinya ia menoleh, orang-orang menunduk. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, khalifah yang kata para sahabat, jika ia berjalan di suatu jalan, setan akan memilih jalan lain. Namun hari itu sesuatu terjadi. Beberapa orang memperhatikannya dari kejauhan. Sayyidina Umar terlihat sedang duduk sendirian, lalu tertawa. Sekejap kemudian beliau menangis terseduh, menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Lalu bangkit dan pergi dengan langkah berat. Orang-orang yang melihat menjadi bingung. Beberapa saling berbisik, apakah beliau sedang tidak waras? Itu bukan satu-satunya kejadian. Di waktu lain, Sayyidina Umar berjalan sendirian lalu menghentikan langkahnya tiba-tiba. Beliau memukul dirinya sendiri sambil bergumam, "Wahai Umar, engkau adalah Amirul Mukminin. Namun kau akan ditanya oleh Allah tentang rakyatmu satu persatu." Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemimpin paling kuat di dunia kala itu, orang yang ditakuti Romawi dan Persia, justru terlihat seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri? Apakah Sayyidina Umar sudah gila? Atau justru umat yang sudah kehilangan rasa takut kepada Allah lah yang sebenarnya gila? Narasi sejarah resmi tidak banyak mengangkat sisi ini, bahwa Sayyidina Umar selain sosok gagah dan tegas adalah pribadi yang sangat dalam dan lembut secara spiritual. Beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sangat membenci dosa, bahkan dosa yang sudah Allah ampuni tetap menghantui pikirannya. Ketika Sayyidina Umar tertawa, beliau bukan sedang lupa daratan. Dan ketika beliau menangis, itu bukan karena kelemahan, tapi karena hatinya hidup, lebih hidup dari siapapun. Dalam masyarakat yang mulai terbiasa melihat pemimpin tertawa di atas kesengsaraan rakyat, tangis seorang pemimpin justru dianggap aneh, bahkan gila. Sayyidina Umar menyadari ini, tapi beliau tidak peduli. Beliau lebih takut jika Allah mencibirnya daripada jika manusia menganggapnya hilang akal. Sebuah riwayat menyebutkan Sayyidina Umar pernah berkata kepada dirinya sendiri, "Celakalah engkau wahai Umar, berapa banyak orang miskin yang tidur dalam keadaan lapar, sementara engkau kenyang?" Beliau menunduk, matanya mulai basah, dan sekali lagi orang-orang mengira mungkin Khalifah Umar bin Khattab sedang tidak stabil pikirannya.
Padahal Sayyidina Umar sedang sepenuhnya sadar dan sangat sadar tentang betapa beratnya amanah kepemimpinan. Sementara zaman ini kita melihat yang sebaliknya. Banyak yang memimpin tanpa rasa takut kepada Allah. Bahkan ketika bumi hangus, ketika rakyat kesulitan, mereka masih bisa tertawa dan menyalahkan rakyat sendiri. Jika Sayyidina Umar hidup di masa kini, barangkali beliau akan ditertawakan karena terlalu serius, terlalu sensitif, terlalu banyak menangis. Tapi, bukankah itu ukuran hati yang hidup? Dalam sejarah Islam, justru orang-orang pilihan yang paling dalam tangisnya kepada Allah. Rasulullah sendiri menangis hingga janggutnya basah karena takut kepada Allah. Para sahabat seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Sayyidina Umar bukan hanya pejuang tangguh, mereka adalah hamba yang lembut dan sensitif terhadap dosa. Ketika umat mulai mencibir orang yang menangis karena Allah dan memuji orang yang tertawa di atas maksiat, maka mungkin inilah zaman yang perlu ditangisi. Bukan Sayyidina Umar yang gila, tapi barangkali kita semua yang telah kehilangan arah. Dua kisah yang membuatnya menangis dan tertawa sekaligus. Dalam riwayat yang jarang sekali dibahas secara mendalam, Sayyidina Umar bin Khattab pernah menceritakan sebuah momen yang begitu melekat di hatinya. Di sebuah majelis, beliau duduk di antara para sahabat. Tiba-tiba, beliau tertawa dengan suara keras yang membuat banyak orang terkejut. Namun tidak lama kemudian, air matanya mengalir deras hingga beberapa orang bingung dan bertanya-tanya di dalam hati, apa gerangan yang membuat Amirul Mukminin berubah begitu rupa? Sayyidina Umar kemudian menjelaskan, tertawanya berasal dari kenangan masa jahiliyahnya, waktu di mana beliau masih awam, belum mengenal Islam. Beliau mengenang kebodohan dan kekerasan yang pernah beliau lakukan dulu. Aku tertawa karena betapa bodohnya aku saat itu. Ku buat patung dari tepung gandum dan ku sembah-sembah seperti Tuhan. Lalu jika aku lapar, aku memakan Tuhanku itu. Dan betapa Allah memberi hidayah kepadaku yang membalikan hidupku, ujar Sayyidina Umar. Tawa itu bukan sekedar lelucon, tapi refleksi atas betapa Allah menyelamatkannya dari kegelapan yang sangat dalam. Namun, air matanya yang tiba-tiba muncul tidak kalah tajam maknanya. Beliau menangis mengingat orang-orang yang dulu menjadi korban kekejamannya, atau mereka yang masih terjebak dalam kebodohan dan kezaliman masa lalu. Aku menangis untuk mereka yang masih belum sadar, yang mungkin akan terjerumus lebih dalam lagi jika aku tidak bertindak sebagai pemimpin yang adil dan tegas, ujar Sayyidina Umar dengan suara bergetar. Dua perasaan yang berlawanan ini, tawa yang getir dan tangis yang penuh pengharapan, menunjukkan betapa kompleks jiwa seorang Sayyidina Umar. Beliau bukan hanya sosok penguasa yang kuat, tapi juga manusia yang rapuh secara emosional dan spiritual. Di balik ketegasan dan keadilan yang keras, tersimpan hati yang sangat hidup dan peka terhadap penderitaan sesama. Orang-orang di sekitarnya yang kurang memahami mungkin mengira Sayyidina Umar sedang tidak stabil, bahkan sedang gila. Padahal itulah tanda jiwa yang benar-benar berpegang dalam kekuatan iman dan tanggung jawab moral. Bila hari ini kita melihat pemimpin yang hanya tertawa tanpa rasa peduli atas kesengsaraan rakyatnya, maka ingatlah Sayyidina Umar. Beliau menangis dan tertawa sekaligus, sebagai cermin dari kejujuran jiwa yang tidak bisa berpura-pura. Dalam konteks pemerintahan masa kini yang penuh carut-marut dan ketidakadilan, kisah Sayyidina Umar ini menjadi cermin tajam sekaligus peringatan bahwa pemimpin yang sehat
adalah pemimpin yang berani menanggung beban jiwanya sendiri, bukan yang pura-pura bahagia di atas penderitaan rakyat. Sayyidina Umar menegur dirinya sendiri di jalan umum. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab terlihat berjalan di jalanan Madinah. Namun, bukan dengan sikap seperti biasanya yang penuh wibawa dan ketegasan. Kali ini, beliau berhenti sejenak, memandang ke arah dirinya sendiri, lalu berbicara dengan bayangannya sendiri. Dalam riwayat yang tercatat, Sayyidina Umar pernah menghardik dirinya sendiri dengan suara lantang. "Celakalah engkau, Umar. Engkau adalah pemimpin umat ini. Tetapi berapa banyak dari mereka yang kelaparan sementara engkau kenyang? Berapa banyak dari mereka yang menderita sementara engkau tidur nyenyak?" Orang-orang yang mendengar kejadian ini sampai terkaget-kaget. Ada yang menganggap Amirul Mukminin itu sedang kehilangan kewarasannya. Namun sebenarnya ini adalah manifestasi dari kedalaman rasa tanggung jawab yang melekat kuat dalam diri Sayyidina Umar. Bukan perkara mudah bagi seorang khalifah yang memegang kekuasaan besar untuk tetap merasakan getirnya penderitaan rakyatnya. Namun Sayyidina Umar dengan kesadaran spiritualnya tidak membiarkan dirinya terbuai oleh kekuasaan. Beliau terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri agar tidak lalai dalam menjalankan amanah. Kondisi ini menunjukkan betapa batas antara waras dan takwa seringkali kabur di mata manusia. Sayyidina Umar yang dianggap waras karena kekuatannya justru melakukan hal-hal yang orang awam anggap aneh karena kedalaman ketakwaannya. Sebaliknya, banyak pemimpin hari ini yang tampak waras secara sosial, tapi hatinya jauh dari takut kepada Allah. Menegur diri sendiri di depan umum adalah tindakan yang sangat berani. Beliau membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemimpin bukanlah manusia yang sempurna, melainkan manusia yang terus-menerus berjuang memperbaiki diri demi kebaikan umat. Dalam situasi pemerintahan yang carut-marut seperti zaman sekarang, di mana para pemimpin seringkali terlihat jauh dari kepedulian dan penuh dengan kepura-puraan, kisah Sayyidina Umar ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa kepemimpinan yang sebenarnya bukan hanya soal strategi dan kekuatan, tetapi lebih pada hati yang terus menyesali kekurangan dan berusaha memperbaiki diri. Jika hari ini kita merasa lelah dengan pemimpin yang tidak bertanggung jawab, ingatlah Sayyidina Umar yang bahkan berani memarahi dirinya sendiri di depan umum demi keadilan dan kebenaran. Pelajaran dari air mata Sayyidina Umar untuk pemimpin zaman sekarang. Air mata Sayyidina Umar bin Khattab bukanlah air mata kelemahan. Sebaliknya, itu adalah manifestasi rasa takut yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesadaran mendalam atas tanggung jawab besar yang diembannya. Dalam sebuah riwayat sahih, Sayyidina Umar pernah berkata, "Aku takut pada suatu hari aku akan dimintai pertanggungjawaban tentang setiap jiwa yang dipimpinku, dan aku tidak mampu menjawab." Kini, jika kita melihat pemimpin-pemimpin masa kini, banyak yang jarang menunjukkan empati mendalam terhadap rakyatnya. Bahkan, kadang mereka tampak lebih sibuk menjaga citra dan kekuasaan daripada memperhatikan derita rakyat yang terus menumpuk. Kisah Sayyidina Umar ini mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang selalu mengintrospeksi diri, yang tidak membiarkan dirinya terbuai oleh dunia, dan yang takut dengan pertanggungjawaban akhirat. Mereka yang mampu menangis bukan karena kesedihan duniawi semata, tapi karena rasa takut kepada Allah dan kesadaran bahwa amanah kepemimpinan adalah ujian terbesar di dunia.
saat Sayyidina Umar menangis dan tertawa sendiri. Sebenarnya beliau sedang menjalani proses spiritual yang dalam, antara mengenang kesalahan masa lalu, bersyukur atas hidayah, dan meratapi kondisi umat yang masih jauh dari ideal. Itulah bentuk kepemimpinan yang mengandung kedalaman spiritual dan moral yang tinggi. Kita harus meneladani hal ini, bukan hanya sebagai umat biasa, tapi terutama bagi siapa saja yang diberi amanah memimpin, baik dalam skala kecil maupun besar. Kepemimpinan tanpa rasa takut kepada Allah adalah resep kehancuran. Dan tanpa kepedulian nyata kepada rakyat, pemerintahan akan carut marut dan tidak pernah membawa kesejahteraan. Oleh karena itu, pelajaran terbesar dari Sayyidina Umar bukan hanya soal keberanian dan ketegasan, tapi soal bagaimana seorang pemimpin memikul amanah dengan penuh rasa takut, rendah hati, dan kesungguhan yang tidak terbantahkan. Mari kita tutup narasi ini dengan sebuah harapan. Kini, setelah membuka lembar demi lembar kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang menangis dan tertawa sendiri, kita dihadapkan pada sebuah cermin besar, yaitu cermin kepemimpinan yang sesungguhnya. Sayyidina Umar bukanlah sosok yang sempurna. Beliau adalah manusia biasa yang penuh dengan pergulatan batin, rasa takut, dan harapan. Tetapi ketegasannya, keadilannya, dan rasa tanggung jawabnya yang amat dalam membuatnya menjadi sosok yang legendaris. Beliau tertawa mengenang masa lalunya yang penuh kekeliruan, sebuah pengingat bahwa setiap manusia bisa berubah. Beliau menangis karena beban berat memimpin umat, sebuah tanda bahwa kepemimpinan adalah ujian terberat yang memerlukan ketulusan hati dan ketakwaan. Di zaman sekarang, ketika banyak pemerintahan dilanda konflik, dilanda korupsi, dan ketidakpedulian, kisah Sayyidina Umar mengingatkan kita bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan pada tampilan luar atau kata-kata manis, melainkan pada kemampuannya memikul amanah dengan jiwa yang sadar akan tanggung jawab akhirat. Apa yang dapat kita petik dari narasi ini? Bahwa seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menegur diri sendiri dengan jujur. Bahwa pemimpin harus mampu merasakan penderitaan rakyatnya, bukan hanya mendengar laporan. Bahwa ketakwaan dan rasa takut kepada Allah adalah pondasi utama untuk menjadikan kepemimpinan benar-benar membawa perubahan. Seandainya para pemimpin hari ini dapat menangis dan tertawa seperti Sayyidina Umar, menangis karena takut gagal menjaga amanah, dan tertawa karena harapan akan hidayah dan perubahan, maka mungkin dunia akan berbeda. Kisah ini bukan hanya sekedar sejarah, tapi pelajaran hidup yang menantang kita semua, terutama para pemimpin, untuk menilai kembali niat dan cara memimpin. Sebelum kita menuntut perubahan dari luar, marilah mulai dari dalam diri kita sendiri. Karena perubahan yang sejati dimulai dari hati yang sadar dan bertakwa, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah yang pernah dianggap gila oleh sebagian orang, namun sebenarnya adalah lambang jiwa pemimpin sejati. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.